Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube-nya Angger episode ke-13. Di episode kali ini aku mau mereview buku yang sudah aku janjikan kemarin, yaitu buku Anne Frank, The Diary of a Young Girl. Ini sebenarnya sebuah catatan harian yang kemudian dibuat buku. Ditulis oleh Anne Frank, seorang Yahudi yang dilahirkan di Jerman tapi nanti pindah ke Belanda. Buku hariannya ini dia dapatkan waktu dia berulang tahun ke-13 di tahun 1942. Dia mulai mengisi buku hariannya ini sampai tahun 1944. Apakah teman-teman tahu apa yang terjadi di tahun 1942 dan tahun-tahun sekitarnya? Oke, bagi teman-teman yang belum tahu, di tahun-tahun itu terjadi Perang Dunia Kedua. Di tahun itu, Belanda, di tempat di mana Anne Frank tinggal, itu diduduki oleh Nazi Jerman yang sangat membenci orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang tertangkap dan akhirnya menjadi korban. Atas bantuan sebuah keluarga Belanda ini, keluarga Frank dibantu untuk bersembunyi agar mereka tidak tertangkap. Dia menyebut tempat persembunyiannya itu sebagai secret annex. Di dalamnya itu ada 8 orang yang ikut bersembunyi. Di catatan Anne Frank yang pertama, begitu keluarga Frank ini pindah ke tempat persembunyiannya, dia langsung menceritakan dengan detail bagaimana tempat persembunyiannya itu. Pintunya ada di mana, lemari ada di mana. Pintu masuknya ke tempat persembunyian ini cukup menarik. Ini ada rak buku. Rak bukunya ini bisa dibuka, dan begitu dibuka, di sini ada pintu menuju tempat persembunyiannya itu. Dari situ kita bisa lihat bahwa ternyata tempat persembunyiannya ini satu bangunan dengan sebuah kantor. Nah, di jam-jam kerja kantornya ini, mereka, keluarga Frank ini, harus benar-benar diem biar gak ketahuan. Bahkan di catatan Anne Frank pun, dia bilang kalau tinggal di tempat persembunyian itu sudah cukup menderita. Tapi kalau duduk, diam, dan tidak boleh melakukan banyak gerakan, itu 10 kali lebih parah. Orang yang menyembunyikan keluarga Anne Frank ini adalah salah satu pegawai kantornya yang ada di bawah. Dia juga orang yang membantu menyediakan persediaan makanan keluarga Anne Frank ini. Caranya adalah beli di pasar gelap, lalu bahan makanannya ini diberikan saat pertemuan kantornya ini sudah selesai, saat orangnya udah tinggal 0. Keluarganya Anne Frank ini bisa mengetahui apa yang terjadi di dunia luar itu dengan cara pertama, lihat lewat jendela, lihat keluar gitu. Tapi itu sangat jarang dilakukan karena nanti bisa ketahuan. Cara kedua, pakai radio gelap, radio yang ilegal. Ya tentu saja ilegal karena waktu itu semua radio itu dilarang untuk dimiliki. Misalnya radionya itu ngasih tahu kalau Inggris mulai nyerang Jerman. Yeay! Inggris kalah. Ya! Di diarinya Anne Frank ini juga ada satu bagian yang bikin aku cukup tegang gitu pas baca. Ini kejadian ini terjadi 11 April 1944. Malam-malam tiba-tiba pintunya didobrak, pintu kantor, brak. Semua orang kaget, bangun, kumpul di ruang tengah. Habis itu mereka dengar kaca pecah, perang. Perampok rumah ini, karena waktu itu juga sempat 3 kali kerampokan itu kantornya. Habis para perampoknya ini keluar, polisi datang, polisi Jerman lagi, mondar-mandir di depannya rak bukunya itu, rak buku yang jadi persembunyian pintunya itu. Mereka tegang kan, karena itu kalau sampai ketemu mereka udah selesai. Diarinya Anne Frank ini berakhir begitu saja tanpa misalnya
Oke, ini adalah catatan terakhirku, selamat tinggal itu nggak ada. Karena kenapa ini bisa berakhir itu karena Anne Frank itu akhirnya ketangkap sama polisi Jerman dan dibawa ke camp konsentrasinya orang-orang Yahudi selama beberapa bulan. Dan akhirnya karena kekejaman polisi-polisi Jerman ini yang ada di sana, Anne Frank meninggal itu diduga karena tifus. Menurut cerita yang lain ini, buku hariannya Anne Frank ini ditinggalkan waktu mereka ditangkap. Lalu buku hariannya ini dirawat oleh salah seorang yang menyembunyikan keluarganya Anne Frank. Ini nama orangnya ini Miep Gies. Lalu Miep ini merawatnya karena berharap semoga nanti Anne Frank kembali dan dia akan memberikan diarinya itu balik. Jadi ini buku paling mengerikan yang pernah aku baca. Teman-teman, aku menyarankan teman-teman untuk membaca buku ini karena di dalam buku ini situasinya itu cukup mirip dengan apa yang kita alami sekarang, meskipun gak sebanding. Tapi tetap aja mirip karena Anne Frank itu terjebak di tempat persembunyiannya, sementara di luar ada perang, polisi Jerman dan lain sebagainya. Sementara kita terjebak di rumah kita karena di luar ada corona. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan aku juga berterima kasih kepada guruku Butika yang sudah mengenalkan aku pada Anne Frank ini. Karena waktu itu di sekolahku pernah ada pelajaran sejarah itu tentang Anne Frank juga. Terus aku jadi penasaran dan akhirnya aku dapat buku ini. Dan sekarang buku ini bisa direview. Dan oh ya, boleh loh like dan subscribe. Sampai jumpa di buku berikutnya.